Ibu kota Thailand, Bangkok, adalah kota yang paling banyak dikunjungi di dunia jika diukur dengan kedatangan internasional, bahkan mengalahkan Paris, London, dan Dubai. Ketika pandemi datang menyebar ke seluruh dunia, Bangkok merasakan dampak yang lebih besar dari kota lainnya. Pasar, klub malam, dan kuil secara tiba-tiba kosong dan sepi, padahal sebelumnya dipadati oleh orang asing selama bertahun-tahun tanpa jeda. Setelah lama menerapkan kebijakan lockdown, jalanan Bangkok kembali dipadati oleh ratusan bahkan ribuan manusia. Bukan untuk mencari hiburan ataupun menikmati suasana kota. Masyarakat Bangkok turun ke jalan untuk melakukan aksi demo. Demo dilatar belakangi oleh kebijakan lockdown yang diterapkan dan mendesak Perdana Menteri mundur serta reformasi monarki. Terdapat pasal hukum yang berbunyi, siapapun yang ditemukan memfitnah, menghina atau mengancam bangsawan Thailand dapat dipenjara selama 3 hingga 15 tahun, Penal Code Section 122. Bahkan salah satu partai oposisi vokal di Thailand dibubarkan oleh pengadilan pada bulan Februari 2020. Salah satu konsistensi dalam politik Thailand adalah turbulensi ekstrim mereka. Thailand telah banyak melakukan kudeta pemerintahan, paling banyak di negara modern dunia. Sejak tahun 1910, telah terjadi 21 kali kudeta. Ada salah satu alasan mengapa Thailand memiliki banyak konstitusi yang tidak berhubungan dengan monarki, demokrasi, atau politik apapun. Dengan melihat peta, kita dapat melihat stabilitas suatu negara, luas wilayah, perbatasan, sumber daya alam, dan negara yang mengelilinginya, itu menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas negara. Namun, peta tidak dapat menunjukkan konsentrasi kekuatan suatu negara. Dalam kehidupan suatu negara, tidak akan pernah kita jumpai yang namanya rata. Entah rata dalam pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, mobilitas penduduk, dan sebagainya. Akan ada wilayah yang lebih unggul dari wilayah yang lain di dalam suatu negara. Setelah sebuah kota didirikan, orang-orang di dalamnya akan merasakan efek jaringan. Ketika ada masa kritis energi, transportasi, dan mobilitas masyarakat tinggi, akan menarik lebih banyak orang lagi yang masuk ke dalam kota. Namun, biasanya di suatu negara akan ditemukan beberapa kota yang menjadi pusat kehidupan pertumbuhan. Jika di Amerika Serikat, ada New York dan Los Angeles. Jadi, walaupun kota terbesar di suatu negara biasanya jauh lebih besar daripada kota terbesar kedua, proporsinya bervariasi berdasarkan banyak faktor, salah satunya seperti pertumbuhan ekonomi. Dalam rasio prima, terdapat perbandingan antara kota terbesar dan kota terbesar kedua. Kota prima atau kota terbesar adalah kota yang berperan memberikan pengaruh yang besar kepada bangsa secara keseluruhan, menjadi wakil untuk dikenalkan ke dunia. Di Indonesia, kota prima yang menjadi representatif Indonesia di mata dunia adalah Jakarta. Inggris adalah London, Prancis adalah Paris, Korea Selatan adalah Seoul. Berbeda lagi dengan Thailand. Bangkok menjadi kota terbesar di negara tersebut, namun mengkerdilkan kota-kota besar lainnya. Bangkok dipadati oleh 10 juta manusia, sedangkan kota terbesar keduanya hanya dihuni 385.000 orang. Tidak ada negara lain yang memiliki rasio perbandingan sejauh ini. Tidak ada kota metropolitan lain di Thailand. Bangkok memiliki 2 bandara besar, sebagian besar universitas top Thailand ada di Bangkok. Rumah sakit di Bangkok juga merupakan rumah sakit terbaik di Thailand. Secara keseluruhan, Bangkok menyumbang 29% dari PDB Thailand. Pada tahun 2010, menyumbang sebesar 80% dari semua lahan perkotaan. Selain itu, Bangkok menjadi pusat perekonomian Thailand. Bank-bank besar, perusahaan multinasional, media, bursa efek, dan yang terpenting adalah Bangkok menjadi pusat pemerintahan. Bangkok secara khusus memegang monarki, militer, dan birokrasi negara. Beberapa kelebihan dan pembangunan terpusat ini adalah efektivitas dan efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan. Namun sisi negatifnya adalah Bangkok merupakan sebuah choke point imperatif tunggal yang apabila terjadi gangguan akan langsung menyebabkan kekacauan di seluruh negara. Perencanaan kota yang buruk di Bangkok menyebabkan kemacetan ekstrim setiap hari. Pembangunan tidak merata inilah yang menyebabkan Thailand sering melakukan kudeta. Bukan hanya dalam segi geografi yang menampakkan ketidakstabilan Thailand, beberapa alasan politik dan struktural lain juga menjadi alasan. Misalnya, adanya perpaduan antara demokrasi dan monarki yang tidak terkendali
telah menciptakan ketegangan yang tidak dapat dihindari. Ketidaksetaraan akan memunculkan revolusi dan juga memotivasi masyarakat desa untuk mengembangkan sumber daya dan mendambakan kehidupan layak seperti di kota. Pemerintah Thailand mungkin saja telah melakukan pembaharuan untuk mengatasi masalahnya. Ketika kemajuan struktural terwujud, itu karena protes keras dari masyarakat Bangkok.